Terus ketemu lagi dengan Lexi. Kali ini saya membacakan kira-kira seperti apa spirit kamu di minggu ini. Saya akan menyediakan 4 file di sini. Pilihlah kartu berdasarkan suara hati kamu. Dan perlu kamu ketahui juga, bacaan ini bersifat general, bisa vice versa. Bisa jadi spirit yang disampaikan untuk file yang kamu pilih bukan spirit kamu, melainkan spirit seseorang yang dealing sama kamu, situasi atau lingkungan. Atau bisa jadi spirit yang disebutkan ini pesannya mungkin kamu butuhkan untuk membantu kamu ngejalani aktivitas kamu sama seminggu ini. Oke, kita mulai dari file yang pertama. Ada Phoenix. Ini berhubungan dengan spirit kamu, kekuatan dari dalam, mental, kemampuan kamu untuk bangkit kembali dari kehancuran, keterpurukan. Dia kan sudah terbakar, sudah musnah, udah menjadi abu. Phoenix itu merupakan lambang burung yang dia terbakar, hangus, menjadi abu. Tetapi dari air matanya dia bangkit kembali, hidup. Ada regenerasi, artinya kalau sudah berakhir, mulai lagi dari awal. Kalaupun kamu mungkin mengalami kerugian, kehilangan pekerjaan, ada hal-hal yang membuat kamu ngerasa tertekan secara mental. Ketahuilah, situasi yang kamu hadapi itu akan membuatmu menjadi pribadi yang lebih kuat lagi. Kadang kita dijatuhkan atau ditekan oleh keadaan sedalam mungkin, sangat jauh ke dalam, sehingga kadang kita merasa bahwa kita nggak akan mampu bangkit lagi. Tapi ketahuilah, air mata kamu ini yang akan menghidupkan kembali lagi spirit kamu, memulai kehidupan kamu baru. Nggak apa-apa mulai dari awal lagi. Yang namanya hidup ya begitu, selalu berputar. Seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Dari proses itulah kita belajar untuk memperbaiki keputusan-keputusan kita ke depan, supaya ketika ada situasi atau keadaan yang dihadapkan ke kita, kita bisa lebih bijaksana untuk bertindak, sehingga tidak ada lagi hal-hal yang akan membuat kamu menderita seperti yang kamu rasakan lewat pengalaman Phoenix ini. Lambang Phoenix sebenarnya adalah kebangkitan jiwa, semangat. Cuman yang saya sampaikan tadi ini adalah prosesnya dia bangkit itu dari mana. Kita nggak akan berjuang kalau tidak ada yang diperjuangkan. Kita nggak akan berusaha keluar dari situasi gelap kalau kita nggak berada di situasi gelap itu dulu. Kadang manusia kan harus mengalami sesuatu hal dulu supaya dia berjuang untuk keluar dari situasi yang nggak dia senangin itu. Ada liberation, ada keinginan untuk keluar dari situasi sulit. Untuk file yang kedua, ada Tiger dan elemen fire. Fire, api. Tiger ini termasuk hewan soliter. Dia suka menyendiri, berpetualang sendiri, hidup di hutan belantara sendiri, berburu sendiri. Karena dia kuat, makanya dia bisa sendiri, mandiri. Termasuk hewan buas yang ditakuti, disegani di hutan belantara. Tapi walaupun dia termasuk hewan buas, dia nggak pelit-pelit untuk berbagi. Misalnya dia ada mangsa, kalau dia udah kenyang, ada hewan liar lain yang mau makan hasil mangsanya, itu dia biarin aja. Nggak seperti hewan-hewan lainnya, seperti singa, pasti disimpan, atau serigala, dia akan menyimpan mangsanya untuk dia makan kembali lagi nanti. Dia enggak, dia selesai itu udah dia bagi. Tapi kelemahan dari hewan soliter seperti ini jadi langka. Terkadang terlalu mandiri juga akan sangat berbahaya bagi diri sendiri. Kita sakit nggak ada yang tengokin. Kita mau dapat informasi apa-apa, nggak ada channel. Penting bersosialisasi, karena
kita adalah makhluk sosial, gak bisa hidup sendiri. Karena makhluk yang egois, yang suka menyendiri, itu biasanya populasinya itu akan semakin sedikit. Makanya harimau itu termasuk hewan yang populasinya hampir punah, sudah sedikit jumlahnya sekarang. Manusia selalu bertambah karena bekerja bersama-sama, bersosialisasi, saling membantu mengisi kekurangan satu sama lain. Saya nggak bisa ngejahit baju, terus saya beli baju dari tukang jahit. Saya nggak bisa buat spaghetti, misalnya saya beli dari restoran yang menyediakan spaghetti. Jadi manusia itu saling melengkapi satu sama lain, sehingga segala macam yang dibutuhkan bisa terus dijangkau. Kalau kita sendiri ngapa-ngapain semuanya sendiri, capek, lelah. Saya ngerasa untuk kamu yang memilih file ini penting untuk belajar bersosialisasi. Belajar untuk membuka diri dengan orang-orang di sekitar. Belajar untuk mau ngedengerin orang-orang di sekitar, belajar memahami hidupnya mereka, melihat dari kacamata mereka, memposisikan diri kita di diri mereka, sehingga kita paham, oh begini rupanya dunianya si A, dunia si B. Dengan kita mengetahui berbagai macam kacamata karakter manusia, akan lebih memudahkan kita untuk bersosialisasi, menambah channel. Beberapa di antara kamu mungkin dealing dengan spirit yang seperti ini. Dia memiliki aroma-aroma mengancam terhadap kamu, sementara kamu pengen kedamaian, harmoni. Tapi kalau kira-kira nggak memungkinkan untuk menjalin komunikasi persahabatan dengan energi semacam ini, lebih bagus nggak usah, ya kan? Yang ada kita jadi mangsanya nanti. Lebih bagus jaga jarak. Oke. Yang ketiga, ada panther. Panther ini berwarna gelap, dia memiliki bulu berwarna gelap. Taringnya sangat tajam. Bulunya yang gelap ini bisa ngebantu dia berkamuflase. Jadi nggak tampak keberadaannya oleh musuh. Habitatnya juga ini nggak diketahui oleh musuh. Karena biasanya panther itu muncul di malam hari. Dia termasuk hewan nokturnal. Kemampuan dia ini berkamuflase adalah alat dia yang paling jitu untuk mengejutkan mangsanya. Bisa dikatakan dia adalah pemburu dalam senyap. Karena diam-diam dia tiba-tiba muncul, ditambah dia memiliki kecepatan yang tinggi dan juga kuat. Termasuk juga ini adalah hewan yang soliter. Dia nggak berkoloni. Dia hanya akan bersosialisasi ketika dia mau kawin. Ada maunya dulu baru dia mau bersosialisasi gitu. Sama seperti file yang kedua tadi ya. Tiger juga seperti itu. Ada maunya dulu, mau kawin dulu baru dia bersosialisasi. Jadi ada tujuan tertentu dulu baru dia bersosialisasi. Bisa jadi memang ini spirit kamu, bisa jadi spirit orang yang dealing sama kamu. Jadi jangan diambil hati ya untuk pesan-pesan yang disampaikan lewat setiap file ini. Penting bagi beberapa di antara kamu mungkin belajar untuk bersosialisasi, ditambah saya ngelihat ada perubahan pergerakan Venus kamu yang tadinya di rumah ke-10 ke rumah 11. Artinya kalau di rumah 11 harus ada circle pertemanan, social circle networks itu sangat penting untuk mendukung keberuntungan kamu. Kalau kita nggak jalin channel akses pertemanan dengan orang-orang sekitar, maka sulit bagi kita memperoleh keberuntungan. Misalnya dapat informasi pekerjaan, kesempatan kita naik jabatan, atau mungkin supaya jualan laris. Penting ada membangun circle pertemanan. Semakin banyak teman akan semakin banyak akses kabar-kabar ini. Oh, si Sagittarius dia jualan loh, beli ke Sagittarius aja gitu ya. Dari satu orang ke orang lain ini makin banyak, jualan kamu jadi laris. Pertemanan social circle akan ngebantu kamu
menyelamatkan diri kamu dari mara bahaya juga. Kadangkala ketika kita lagi mungkin terpuruk, ada utang atau apa segala macam, kalau kita punya teman, punya sahabat ya, dia akan bantuin kita di sana. Untuk kamu yang tadinya lebih senang menyendiri terus, dan di tengah-tengah perjalanan spiritual kamu menemukan bahwa aku butuh hubungan yang baik dengan beberapa orang, aku butuh nih ngejalin pertemanan. Sebaiknya lah kamu memiliki keberanian untuk ngebuka diri dengan orang-orang di sekitar. Kalau kita nggak buka diri, orang juga nggak akan mau dekat sama kita. Oke, demikian untuk pile yang ketiga. Ke pile yang keempat, ada camel. Camel dengan energi fire. Camel ini termasuk hewan yang ramah terhadap manusia. Dia contoh hewan yang tahan banting dalam kondisi situasi yang gersang. Di padang gurun, pasokan air itu sulit untuk didapatkan, apalagi kalau melewati perjalanan yang sangat panjang sekali. Untungnya dia memiliki punuk ya di punggungnya. Di sana pasokan air dia simpan, sehingga selama perjalanan yang panjang, ketika dia tidak menemukan mata air sekalipun, dia bisa tetap bertahan. Sama halnya juga dengan spirit kamu. Untuk beberapa di antara kamu mungkin dihadapkan masalah finansial, ada kebutuhan-kebutuhan mendesak. Situasinya sekarang lagi panas, gersang seperti di padang gurun. Ketika kita dihadapkan dengan kebutuhan hidup banyak yang harus dipenuhi, cicilan, tanggung jawab, kalau tidak ada persediaan tabungan tadi, maka habislah kita, hausan kan gitu. Jadi belum nyampe di tujuan, masih dalam perjalanan, bisa udah kolaps dia. Ya jangan sampai seperti itu. Camel di sini merupakan spirit orang yang bisa bertahan dalam situasi gersang karena dia memiliki simpanan, dia memiliki tabungan, dia memiliki pasokan untuk bertahan hidup. Beberapa di antara kamu yang tidak memiliki spirit ini, mungkin inilah spirit yang perlu kamu terapkan di dalam kehidupan kamu. Mungkin sekarang kamu menghadapi situasi finansial yang sulit dan kamu tidak memiliki simpanan untuk menutupi kebutuhan itu tadi. Ini menjadi pesan pelajaran buat kamu ke depan. Simpanlah uang kamu buat pasokan untuk pertahanan kamu, untuk masa depan kamu. Oke, demikian untuk Sagittarius. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini gak cocok sama kamu, diabaikan saja ya. Dianggap ini sebagai reading for fun. Bye!